Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B, Sains Informasi Geografi, Angkatan 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis SNI nomor 8842 tahun 2009 yang membahas terkait koreksi geometrik data optik satelit pengindaan jauh resolusi menengah. Nah, di sini untuk kelompok 4B sendiri terdiri dari saya, Aisyah Asri, lalu ada Helma Nur Alfiani, lalu ada Zaza Waninggali, Farah Rizky Aditya, Farhan Fahrezi Hariri, Sandi Ahmad Habibi, Sahrul Jutmitra, dan Azga Satrio Bagasara. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 8842 tahun 2019, pengolahan data penginderaan jauh, koreksi geometrik data optik satelit penginderaan jauh resolusi menengah merupakan SNI baru. Dirumuskan dalam rangka penyeragaman metode koreksi geometrik dan merupakan pedoman bagi pengguna untuk melakukan pengolahan data optik satelit penginderaan jauh resolusi menengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Penyelenggaraan Penginderaan Jauh. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 21 Tombak tahun 2013 tentang keantariksaan pengolahan data penginderaan jauh harus dilakukan dengan mengacu pada metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh meliputi koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasi, dan deteksi parameter geobiofisik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh. Selanjutnya. Nah, selanjutnya, lalu apa itu koreksi geometrik? Koreksi geometrik merupakan proses memperbaiki distorsi pada data primer sesuai koordinat bumi berdasarkan informasi pendukung yang diperoleh seperti parameter yang diperoleh dari sensor optik dan satelit, serta informasi tambahan seperti citra ketinggian dan titik kontrol. Mengenai ruang lingkup, standar ini menetapkan ketentuan pengolahan data optik satelit penginderaan jauh resolusi spasial menengah menggunakan metode koreksi geometrik terrain yang diolah secara ortorektifikasi untuk pengolahan data primer menjadi data proses. Cakupannya sendiri, dalam ketentuannya koreksi pengolahan data optik satelit ini terdapat input data, koreksi, rektifikasi, resampling, output data, sampai ketelitian posisi. Untuk acuan normatifnya sendiri terdapat dua acuan. Yang pertama itu adalah SNI nomor 8208 mengenai ketelitian peta dasar, lalu yang kedua SNI nomor 8843 bagian 1 mengenai profil metadata spasial Indonesia bagian fundamental. Untuk acuan normatif pada SNI 8842 tahun 2019 ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam proses koreksi geometrik data satelit. Baik, untuk istilah dan definisi, yang pertama yaitu ada circular error 90% atau CI 90 merupakan ukuran ketelitian geometrik horizontal yang didefinisikan sebagai radius lingkaran yang menunjukkan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan posisi horizontal objek pada citra atau peta dengan posisi yang dianggap sebenarnya tidak lebih besar dari radius tersebut. Yang kedua ada Conventional Terrestrial System atau CTS merupakan sistem referensi koordinat kartesian 3 dimensi yang geosentrik dan terikat bumi dan dinamakan juga sistem ECEF atau Earth-Centered Earthquakes. Selanjutnya ada hitung perataan kuadrat terkecil atau least squares adjustment merupakan hitung perataan yang berbasis pada minimalisasi jumlah kuadrat dari residual pengamatan. Dan yang terakhir ada koreksi geometrik terrain, merupakan proses untuk memperbaiki posisi kuadrat data akibat pengaruh topografi. Untuk definisi-definisi selanjutnya seperti koreksi geometrik dan lain-lain dapat dilihat langsung pada SNI. Nah, selanjutnya dalam SNI ini juga dijelaskan terkait ketentuan data masukan untuk koreksi geometrik. Yang pertama yaitu ada data primer, di mana data primer ini merupakan data optik satelit pengindaan jauh resolusi menengah. Dan yang kedua yaitu metadata, di mana metadata ini sendiri terdiri dari parameter ephemeris, attitude, orientasi interior, orientasi eksterior untuk setiap waktu, dan sudut datang atau viewing angle.
Dan yang ketiga yaitu titik kontrol, terdiri dari diproses dari sistem satelit navigasi global atau GNSS. Yang kedua yaitu berdasarkan citra koreksi ortro. Dan yang ketiga yaitu peta rupa bumi. Yang keempat GCP. Dan yang terakhir yaitu GLS 2000 yang bersumber dari USGS. Dan yang keempat yaitu data ketinggian digital. Di mana untuk data ketinggian digital, pada proses koreksi geometrik ini terdiri dari citra stereo, peta kontur digital, data yang dipilih standar deviasi lebih kecil setelah resolusi spasial. Baik, selanjutnya di sini ada SNI koreksi geometrik. Bagan ini merupakan diagram alir dari proses koreksi geometrik menggunakan dua metode yaitu RSM dan RPM. Masing-masing dengan langkah-langkah yang melibatkan penyesuaian dan koreksi berdasarkan model sensor yang digunakan serta data tambahan seperti titik kontrol dan model elevasi digital. Hasil akhir dari proses ini tergantung pada apakah data tambahan digunakan yang akan menentukan tingkat akurasi geometrik pada citra yang telah dikoreksi. Selanjutnya beralih pada bagian rektifikasi. Pada rektifikasi ini terbagi menjadi dua model ya. Yang pertama model sensor lengkap atau rigorous sensor model yang bisa kita sebut juga dengan model RSM. Model sensor lengkap ini merupakan representasi matematis yang menggambarkan hubungan antara besaran fisik yang diukur oleh sensor dengan sinyal output yang dihasilkan. Model ini mencakup seluruh aspek dari sensor, mulai dari prinsip kerja, karakteristik, hingga faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja sensor. Karena dari komponen-komponen atau elemen penting juga di RSM ini terdapat elemen sensor, elemen transducer, elemen pengkondisi sinyal, dan elemen output. Untuk model fungsi rasional atau rational function model yang bisa disebut juga dengan RFM ini kurang lebihnya sama input dan output dalam suatu sistem. Namun model ini berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebut merupakan bilangan polinomial. Model fungsi rasional sering digunakan dalam analisis sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan pemodelan sistem dinamis lainnya. Karena untuk RFM tersendiri memiliki kelebihan yang bisa dikatakan juga sebagai model yang fleksibel, mudah dianalisis, dan juga mudah diimplementasikan. Dari kedua model ini dapat kita dapatkan poin karena dengan menggabungkan kedua model ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku sebuah model terkait rektifikasi. Bagian resampling ini tidak terlalu detail dalam SNI, namun patut kita ketahui juga ya untuk resampling itu. Jadi resampling itu kurang lebihnya proses mengubah resolusi spasial atau resolusi spektral dari suatu citra digital. Dalam konteks koreksi geometrik ini, resampling biasanya dilakukan setelah transformasi koordinat. Karena memang dari ini juga bertujuan untuk meningkatkan atau rektifikasi dengan resolusi piksel citra dengan citra rujukan atau sistem koordinat yang diinginkan. Dengan tujuan untuk menyesuaikan resolusi, terus memperhalus citra, dan juga mengurangi noise gitu. Dari beberapa model, terdapat 3 model yang sering kita gunakan juga dalam resampling ini. Yang pertama ada nearest neighbor, yang mana metode ini paling sederhana, em, di mana nilai piksel baru pada citra hasil resampling ini diberikan nilai yang sama dengan piksel terdekat pada citra asli. Yang kedua, cubic convolution. Metode ini menggunakan fungsi spline untuk menghasilkan transisi yang halus antara piksel. Yang ketiga, bilinear interpolasi. Metode ini memperhitungkan nilai rata-rata tertimbang dari 4 piksel terdekat pada citra asli untuk menentukan nilai piksel baru. Baik, selanjutnya merupakan ketelitian posisi yang ditentukan berdasarkan nilai CI 90 untuk ketelitian horizontal, di mana CI 90 sama dengan 1,5175 kali RMSE error. Nah, sedangkan nilai CI 90 dapat diperoleh dengan rumus yang mengacu standar US UNAS. Berikut merupakan rumus dari RMSE error sama dengan root mean square pada posisi X dan Y atau horizontal.
Oke, untuk yang selanjutnya ini merupakan model ortorektifikasi dan secara pengertian ortorektifikasi itu merupakan suatu kegiatan dalam mengkoreksi suatu citra agar dia sesuai dengan posisinya dan salah satunya yang kita bahas dalam SNI kali ini adalah terkait dengan koreksi geometrik. Dan tadi juga sudah sempat disinggung terkait RSM dan juga Rational Function Model ataupun RFM, yang mana untuk RSM dan RFM ini merupakan model matematis ortorektifikasi yang memiliki matriksnya tersendiri. Kemudian di dalam matriksnya tersebut juga terdapat komponen-komponen perhitungan sehingga menghasilkan model matematis ortorektifikasi ke dalam dua bentuk pemodelan. Selanjutnya, oke, ini merupakan metode resampling ataupun cara kita melakukan interpolasi yang pada dasarnya berdasarkan SNI ini kita dapat menemukan 3 jenis interpolasi, yaitu interpolasi bilinear, kemudian yang kedua interpolasi tetangga terdekat, dan yang terakhir adalah interpolasi konvolusi kubik. Dan dari setiap interpolasi itu memiliki perhitungannya sendiri dalam bentuk fungsi, dan di antara ketiga interpolasi tersebut tentunya terdapat jenis interpolasi yang memiliki hasil yang lebih baik, yaitu interpolasi konvolusi kubik. Meskipun bisa dikatakan bahwa interpolasi bilinear dan juga Nares-Nickbor itu juga memiliki data yang sebetulnya tidak kalah jauh secara kualitas, akan tetapi untuk konvolusi kubik ini memerlukan spesifikasi device yang lebih tinggi dalam pengolahan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, akan tetapi menghasilkan data yang lebih baik. Dan ini juga digambarkan pada bagian kanan berupa grafik yang menggambarkan beberapa titik sampling terbagi ke dalam 4 grafik, yaitu grafik original, kemudian grafik after oversampling, dan grafik after undersampling, kemudian yang terakhir adalah grafik kombinasi yang merupakan gabungan antara data undersampling dan juga oversampling. Selanjutnya. Ya, selanjutnya lampiran C. Lampiran C ini berisi contoh metadata terkait parameter ephemeris dan parameter attitude untuk satelit Landsat 8 dengan rincian 118 dan row 52 pada tanggal 24 April 2019. Metadata ini mencakup informasi tentang posisi dan kecepatan satelit dalam dua sistem koordinat yang berbeda. Yang pertama ECI atau Earth Center Earth Inertial dan ECEF atau Earth Center Earth Fix. Yang selanjutnya adalah bagian dari tabel itu sendiri. Yang pertama ada time from epoch. Kolom ini menunjukkan waktu yang telah berlalu sejak epoch atau titik awal waktu yang ditetapkan dan dinyatakan dalam satuan detik. Yang selanjutnya ada ECI position. Kolom ini menunjukkan posisi satelit koordinat ECI yang merupakan sistem koordinat yang berpusat pada bumi. Nilainya dinyatakan dengan kilometer untuk komponen X, Y, dan Z. Yang ketiga ada ECI velocity. Kolom ini menunjukkan kecepatan satelit dalam sistem koordinat ECI dengan dinyatakan dalam kilometer per detik untuk komponen kecepatan pada sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya ada ECEF position. Kolom ini menunjukkan posisi satelit dalam sistem koordinat ECEF yang berputar bersama bumi dan digunakan untuk menggambarkan lokasi permukaan bumi. Nilai ini juga dinyatakan dalam kilometer untuk komponen X, Y, dan Z. Selanjutnya ada ECEF velocity. Kolom ini menunjukkan kecepatan satelit dalam sistem koordinat ECEF dinyatakan dalam kilometer per detik dan untuk komponen pada sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya. Ya, berikut ini penjelasan. Dan yang terakhir merupakan hasil diskusi kelompok. Maka dari itu secara garis besar bahwa koreksi geometrik ini merupakan suatu proses dalam memperbaiki distorsi geometrik yang terdapat dalam citra digital sehingga data citra tersebut menjadi lebih akurat dan juga sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, distorsi geometrik ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Disebutkan di sini, yang pertama adalah posisi sensor yang berubah-ubah. Yang kedua, bisa jadi karena efek permukaan bumi, yaitu topografi, ataupun yang terakhir adalah karena kesalahan mekanis dari perangkat perekam citranya sendiri. Jadi, koreksi geometrik ini bertujuan untuk menghilangkan distorsi tersebut agar posisinya sesuai dengan sistem koordinat geografis. Dan juga tadi disebutkan beberapa metode yang dapat digunakan
dalam melakukan koreksi geometrik diantaranya dengan interpolasi bilinear, yang kedua interpolasi tetangga terdekat, dan juga interpolasi konvolusi kubik yang sebetulnya dapat kita temukan pada saat kita melakukan pengolahan koreksi geometrik menggunakan perangkat GIS gitu. Selanjutnya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa SNI nomor 8842 2019 tentang koreksi geometrik data optik satelit penginderaan jauh resolusi menengah menetapkan standar yang belum bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan koreksi geometrik terhadap data citra satelit penginderaan jauh dengan resolusi menengah. Koreksi geometrik ini penting untuk memastikan bahwa citra satelit yang dihasilkan memiliki kesesuaian geometris dengan kondisi di lapangan sehingga dapat digunakan secara akurat untuk analisis spasial, pemetaan, dan aplikasi penginderaan jauh lainnya. Standar ini mencakup prosedur dan metode yang harus dilakukan dalam proses koreksi, termasuk penyesuaian posisi citra berdasarkan koordinat, perbaikan distorsi akibat pergerakan satelit, serta penggunaan titik kontrol di lapangan atau ground control points (GCP). Dengan penerapan standar ini, kualitas dan akurasi data penginderaan jauh diharapkan meningkat, mendukung berbagai aplikasi di bidang geospasial, perencanaan wilayah, lingkungan, dan sektor lainnya yang memanfaatkan data satelit. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok 4B Sains Informasi Geografi Angkatan 2022 terkait SNI yang membahas koreksi geometrik. Harapannya hasil dari analisis kami pada pemaparan kali ini dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh halayak lebih luas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.